Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan dari Gembala Agung kita pada pagi hari ini untuk meneguhkan iman percaya kita di hari-hari yang sudah menjelang kemunculan antikris, mungkin dapat disampaikan sebagai berikut, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, 2 Tesalonika 2 berkata, sebelum datangnya Tuhan Yesus harus muncul terlebih dahulu antikris, yaitu manusia durhaka yang meninggikan diri, melawan yang maha tinggi, bahkan menyatakan dirinya di bait suci. Saudara, ini bicara tentang Mesias palsu, karena sampai saat ini bangsa Yahudi atau Israel secara keseluruhan masih menantikan kehadiran Mesias yang mereka inginkan, yaitu Mesias duniawi, saudara. Bukan Mesias Tuhan Yesus Kristus, bukan. Tetapi mereka menantikan Mesias duniawi, yang seperti Musa dan seperti Daud atau Salomo yang membawa Israel ke dalam kejayaan atas dunia ini, saudara. Oleh karena itu mereka mempersiapkan segala sesuatunya sampai ke tahap menyediakan anak lembu merah untuk korban pentahiran, dan juga formula darahnya itu, saudara. Jadi darah dari anak lembu merah itu mereka formulasikan supaya setiap percikan hisopnya itu dapat memerciki setiap jiwa dari seluruh bangsa Israel yang ada di dunia. Jadi mereka pun mendata setiap jiwa bangsa orang Israel yang ada di setiap negeri, saudara, termasuk di Indonesia. Mereka punya datanya berapa orang Yahudi, berdarah Yahudi di Indonesia, dan mereka akan tarik nanti saat segala sesuatu sudah lengkap, saudara. Jadi ketika Mesias palsu muncul, dia akan membantai kekristenan, saudara, dan yang paling dikenal adalah Vatikan Katolik, saudara. Nah, kembali ke masalah di dalam negeri, di Indonesia sendiri, saudara, bagaimana pengaruh atau perkembangan antikris di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat kita sudah tahu bahwa perkembangan antikris sudah sangat pesat, saudara. LGBT sudah berkali-kali muncul di hukum negara-negara bagian di Amerika, bahwa mereka melegalkan pernikahan sesama jenis. Mereka membangun patung Baphomet, setan. Mereka secara hukum mereka membangun gereja setan. Mereka bahkan membangun gedung 666. Itu mereka sudah, perkembangan antikris di Amerika Serikat sendiri sudah sangat dominan. Tapi kita tahu bahwa di Amerika Serikat ini ada juga banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Jadi dari mulai yang radikal sekali sampai yang bejat sekali itu ada semua di Amerika Serikat, saudara. Namun perkembangan antikris di Amerika Serikat sudah sangat mungkin bisa dibilang hampir mencapai 100%, sehingga ketika kondisi cashless memungkinkan, itu akan secara serentak di Amerika Serikat. Tapi kita lihat di Indonesia. Di Indonesia perkembangan antikris mungkin masih tergolong agak lambat, saudara, karena di Indonesia sendiri kekristenannya masih kuat, Islamnya juga masih kuat. Jadi kalau sistem cashless atau pemasangan microchip 666 diberlakukan, mungkin di Indonesia belum akan siap, saudara. Lalu juga gubernur bank, BI, Bank Sentral, dan kita tahu bahwa bank sentral di seluruh negara itu bukan milik pemerintahan bangsa, saudara. Misalnya BI, Bank Sentral di Indonesia, itu bukan milik pemerintah Indonesia, bukan milik bangsa Indonesia, tetapi milik swasta, saudara, yang ditelusuri adalah milik dari antikris atau kelompok-kelompok durhaka antikris Illuminati. Saudara, Gubernur Bank Sentral sudah memaksa pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi, untuk memberlakukan mata uang yang baru, yaitu mata uang digital, saudara.
dan itu tahun 2017. Tapi sejak saat itu sampai sekarang Presiden Jokowi masih belum mau memenuhi keinginan dari Bank Sentral itu, BI itu, atas nama Gubernur Bank Sentral, tetapi milik antikris, saudara. Nah, eh, situasi moneter di Indonesia, uang yang beredar di Indonesia, orang perbankan mengenalnya dengan istilah M0. Jadi M0 atau M0 ini senilai uang yang beredar sah di Indonesia itu ada 500 triliun, saudara. Nah, M0 sekitar 500 triliun, kira-kira ya, sekitar 500 triliun. Lalu M1 itu adalah uang yang beredar ditambah dengan cek, giro, dan sebagainya, itu mencapai kurang lebih 4 ribuan triliun, saudara. Nah, M2 ditambah dengan tabungan, dengan deposito, itu dan sebagainya, itu mencapai puluhan ribu triliun, saudara. Dan M3 tidak diumumkan, tidak dipublish oleh BI karena itu sangat misterius, saudara, karena jika diumumkan mungkin bisa mencapai ratusan ribu triliun, saudara. Nah, ini artinya apa? Artinya uang yang beredar 500 triliun itu apa, uang yang sebenarnya berlaku, tetapi yang ada sekarang ini secara digital yang tercantum di dalam kertas atau dalam komputer, saudara, itu ada mungkin katakanlah 100.000 triliun. Jadi kalau memang 100.000 triliun, uang 500 triliun nggak ada apa-apanya, saudara. Jadi artinya uang 500 triliun bisa diambil sama mereka, katakanlah dihilangkan 500 triliun ini karena mereka kantongi sudah, ditebus dengan yang ada 100.000 triliun, jadi tinggal kurang lebih 9.500 triliun yang beredar. Artinya, saudara, kita ini dicekek dengan hutang, uang yang 500 triliun, kekayaan yang sebenarnya udah diambil sama mereka, dan mereka yang beredar saat ini adalah utang senilai 9.500 triliun itu di secara, ya, memang berlaku, saudara, uang digital yang ada di rekening saudara, yang ada di kartu kredit saudara, dan juga M3 itu termasuk deposito berjangka, saham, saudara, dan sebagainya. Itu semua total ada ratusan ribu triliun, atau ini perkiraan aja karena BI tidak pernah mengumumkan. Jadi mungkin bisa mencapai 100.000 triliun. Jadi, saudara, betapa kita ini sudah dicekek dengan hutang, artinya kita akan dikendalikan sama mereka. Kita udah menjadi budak mereka, saudara. Jadi artinya dengan pandemi, dengan keadaan ekonomi sekarang mati lumpuh, saudara, mau tidak mau mereka pegang kendali, mereka mau berbuat apa, kita akan digiring ke sana. Entah dunia akan dipaksa untuk memberlakukan sistem keuangan baru, di mana termasuk dipakaikan microchip 666 itu, antikris uh, itu akan termasuk keseluruhan sistem di dunia ini, saudara. Sistem keuangan, sosial, kontrol, agama juga, saudara. Ini September 2020 ini PBB dan Paus Vatikan akan meresmikan satu agama tunggal dunia, saudara. Jadi sudah Alkitab berkata bahwa Tuhan mengizinkan antikris untuk berkuasa selama beberapa masa, saudara. Dan juga Alkitab berkata bahwa kedatangan Tuhan itu menjemput kita di awan-awan, itu akan terjadi setelah munculnya antikris. Jadi entah sehari setelah munculnya antikris baru dijemput, atau 2 hari, atau seminggu, atau sebulan, atau setahun bahkan, ya, Alkitab tidak bicara soal itu. Tapi yang jelas Alkitab berbicara bahwa kedatangan Tuhan menjemput kita, atau istilahnya rapture, atau apapun itu namanya, itu akan terjadi setelah antikris, manusia durhaka itu muncul, saudara, di tengah dunia, mengaku atau terang-terangan, saudara. Jadi saudaraku, ini adalah masa di mana seperti zaman
bangsa Israel hendak dibawa Tuhan untuk keluar dari perbudakan di Mesir, saudara. Demikian juga halnya kita umat Tuhan, bukan di perjanjian lama, saudara, tapi ini perjanjian baru. Kita akan dibawa keluar dari perbudakan sistem dunia ini, saudara. Saya katakan, saudara, camkan sekali lagi, sistem dunia ini yang telah memperbudak kita menjadi budak kerajaan iblis ini, saudara. Kita ditipu, kita dicuri, dirampoki, dan menjadi budak mereka, dan Tuhan mau membawa kita keluar dari perbudakan sistem dunia ini. Saudaraku, ini bukan hal yang mudah, karena untuk membawa bangsa Israel perjanjian lama saja untuk keluar dari perbudakan Mesir, itu sulitnya luar biasa, saudara. Sampai dipukul berkali-kali Firaun dengan tulah, dan juga berkali-kali bangsa Israel tegar tengkuk karena merasa mereka sudah nyaman dengan kehidupan mereka, perbudakan yang mereka jalani, saudara. Mereka merasa sudah nyaman. Demikian juga umat Tuhan di zaman perjanjian baru ini, saudara. Merasa sudah nyaman dengan sistem dunia ini, saudara. Merasa sudah diberkati sebagai bangsa, sebagai umat yang penuh dengan berkat, kuasa, mukjizat Tuhan, dan merasa sudah nyaman. Sulit untuk dibawa keluar, saudara. Padahal kita mau dibawa keluar sama Tuhan ini bukan ke tanah Kanaan yang masih ada di bumi juga, saudara, tetapi dibawa keluarnya ke surga, saudara. Langit baru, bumi baru, kita hendak dibawa ke sana. Tetapi sulitnya luar biasa, saudara, untuk membawa umat Tuhan ini keluar. Baru mau keluar saja, belum berjalan ke surga ini, ke langit baru, bumi baru ini, saudara. Ini udah lumayan sulit sekali. Jadi, dan juga seperti zaman di mana Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, saudara. Ini Nuh, itu mempersiapkan bahtera itu kurang lebih sekitar 100 tahun, saudara. Luar biasa sulitnya. Demikian juga kita ini, kita dibawa Tuhan untuk keluar meninggalkan perbudakan ini, saudara. Artinya kita dibawa Tuhan untuk bekerja, mengerjakan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kita dituntut Tuhan untuk keluar dari perbudakan ini. Caranya bagaimana? Caranya kita bekerja, kita mengerjakan pertanian, peternakan, perikanan terpadu, saudara. Kembali ke amanat yang semula Tuhan berikan kepada Adam, manusia pertama, untuk mengelola bumi, saudara. Jadi tidak pakai sistem dunia, sistem kerajaan iblis, saudara. Jadi sekali lagi, kita bukan anti kepada barang-barang muka bumi ini, saudara, karena kekayaan alam, termasuk logam mulia, termasuk batu permata, itu milik Tuhan semua, saudara. Emas, perak, berlian, itu semua milik Tuhan. Air, udara, listrik pun milik Tuhan, saudara. Jadi kita membangun pembangkit energi, misalnya listrik, dengan panel surya, dengan mungkin tenaga air, itu semua halal, saudara. Itu pekerjaan yang memang murni, itu yang memang bisa kita kerjakan. Kita mengerjakan peternakan, pertanian, perikanan terpadu tanpa ada rekayasa genetika, tanpa ada kimia, bahan-bahan kimia, saudara, tanpa ada keserakahan, seperti misalnya membangun industri pabrik rokok, misalnya dengan pertanian tembakau, semua tembakau berhektar-hektar, atau sawit berhektar-hektar, semua sawit, itu monoculture. Karena apa, saudara? Karena keserakahan. Demikian juga kayak seperti ayam potong, saudara, dalam waktu 20 hari dipaksa untuk memanen target ratusan ribu potong ayam. Jadi semua berorientasi pada keserakahan uang, saudara. Nah, tidak seperti itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita manusia ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang murni, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kita akan menemukan kebenaran kerajaan Allah di situ, saudara. Maka kita sudah berjalan ke dalam proses meninggalkan perbudakan dunia, saudara. Perbudakan sistem dunia itu, saudara. Jadi kita harus
bergerak di situ, saudara. Kita harus berusaha untuk keluar dari sistem dunia ini adalah upaya untuk keluar dari perbudakan, yaitu meninggalkan perbudakan atau menuju ke surga, uh, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Saudara, kita kembali ke firman Tuhan menyebutkan bahwa ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih ini yang terbesar dan tidak akan hilang, saudara. Jadi iman, pengharapan, nanti kalau kita di surga sudah hilang, yang ada hanya kasih. Karena pengharapan dan iman sudah tidak ada lagi, karena sudah digenapi di surga. Jadi tidak perlu lagi. Tetapi saudara, selama ada di dunia, kita tidak bisa hanya kasih saja, saudara. Memang kasih yang terbesar, tetapi tidak bisa hanya kasih saja. Harus ada iman dan pengharapan. Iman bicara tentang apa, saudara? Iman bicara tentang roh Allah yang memampukan kita, 7 roh Allah yang memampukan kita untuk keluar dari perbudakan dunia, sistem dunia, yaitu kembali ke peternakan, pertanian, perikanan terpadu, saudara, dengan keahlian-keahlian yang memang sudah diberikan Tuhan. Dengan 7 roh Allah ini, ada roh keahlian, kita membuat pembangkit listrik yang friendly, yang memang murni, saudara. Dan juga kita banyak hal kita bisa buat, saudara, termasuk rumah, termasuk peternakan yang bagus, pertanian yang bagus seperti apa, yang tanpa ada kimia, tanpa ada rekayasa, seperti itu, saudara. Itu bicara mengenai iman. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan didasari dengan roh Allah yang memampukan kita. Itu bicara dengan tentang iman. Nah, pengharapan, saudara, bicara mengenai firman Tuhan. Kita tahu bahwa sistem dunia memperbudak kita. Jika kita tahu, kita memiliki pengetahuan di situ, kita memiliki firman, kita tidak lagi dibodohi, saudara. Kita tidak lagi dibodohi. Kita tahu, maka kita keluar dari sistem dunia. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana pertimbangan manusia. Kita bisa punya hikmat, kita bisa punya pengetahuan. Itu adalah firman, saudara. Jadi roh dan firman akan memampukan kita untuk memiliki kasih, untuk hidup dalam kasih kerajaan Allah, kebenarannya, saudara. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan mengukuhkan kasih kita untuk mengasihi Tuhan, saudara. Dan ketiga hal ini kuat kita jalani, saudara. Kita sudah siap, saudara. Kapan saja Tuhan mau angkat kita sudah siap. Ada orang mengatakan bahwa datangnya hari Tuhan itu seperti tahapan-tahapan, saudara. Tahapan-tahapan yang akan digenapi. Misalnya kita lihat hari raya orang Israel itu melambangkan tahapan step by step, nanti Tuhan akan muncul. Tapi saudara, Tuhan berkata, yang Tuhan cari bukan tahapan-tahapan, yang Tuhan cari bukan step by step. Bukannya Tuhan tidak memberikan teka-teki, saudara. Tuhan tidak memberikan cocokologi, ilmu untuk mencocok-cocokkan, oh kira-kira Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begitu, penglihatan, nubuat, Tuhan memberikan teka-teki. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan berikan hatinya, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, sehingga kita yang benar-benar hidup di dalam kebenaran kerajaan Allah yang saya sebut tadi, yang firman Tuhan katakan, iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Maka saya sampaikan, saudara, pesan dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, bahwa yang Tuhan cari bukan hanya tahapan-tahapan step by step, dan juga bukan Tuhan kasih teka-teki, tapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang memiliki kepenuhan keserupaan dengan Kristus, yaitu standar anak Allah yang adalah Yesus Kristus. Itu yang Tuhan cari. Ketika orang-orang percaya memiliki 7 roh Allah, keserupaan dengan Yesus, artinya keserupaan ini bukannya kita jadi sok-sokan jadi Allah, jadi Tuhan, saudara. Bukan, tetapi mengcopy atau mengikuti keteladanan Tuhan Yesus ketika ia hidup di bumi sebagai anak manusia, dengan kerendahan hati, dengan kehinaannya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, saudara.
Itu yang Tuhan cari, saudara. Nah, sehingga itulah yang akan menjadi persyaratan utama Allah Bapa. Ketika Allah Bapa melihat, dia tahu, dia punya kriterianya, dia melihat, oh ya sudah terpenuhi, maka dia akan ketuk palu, tak, inilah waktunya rapture. Allah Bapa yang memegang palunya, saudara. Allah Bapa yang tahu. Dikatakan bahwa anak-anak Tuhan Yesus pun tidak tahu kapan waktunya rapture, kapan waktunya dia menjemput. Itu semua keputusan ada di Allah Bapa. Tetapi eh, hari demi hari sampai menjelang akhir zaman, sebenarnya Tuhan Yesus pun tahu, saudara. Tuhan Yesus pun tahu. Dan anak-anak Allah yang memiliki 7 roh Allah, yang memiliki hati, pikiran, perasaan di dalam Yesus Kristus pun tahu, saudara, kapan waktunya. Dan saudara, ini adalah apa yang menjadi pesan dari Gembala untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan dan kebenarannya itu. 7 roh Allah yang Tuhan kendaki, yang Tuhan cari. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia, sehingga ketika Ia melihat itu, Dia akan melimpahkan rohnya sendiri ke dalam diri orang yang bersungguh-sungguh hati sama Tuhan. Dia akan memberikan 7 roh Allah yang sama seperti yang Yesus miliki. Saudaraku, Adam pertama gagal sehingga dia kehilangan 7 roh Allah itu, sehingga dia hanya menyisakan 4 roh Allah di dalam diri Adam dan keturunan-keturunannya. Nah, ketika Yesus datang, orang yang percaya kepada Dia menjadi anak Allah dari akar atau tunas garisnya Yesus. Adam kedua, saudara. Adam kedua yang memiliki 7 roh Allah. Jadi ketika orang lahir baru, dilahirkan ke dalam kerajaan Allah, di dalam jalurnya Yesus, dia akan step by step mencapai kepenuhan 7 roh Allah juga, saudara. Jadi semakin lama sinar cahaya di 7 kaki Dian itu, lama-kelamaan itu akan memenuhi cahaya yang full, saudara, yang penuh, sehingga dia mencapai kepenuhan Kristus itu, saudara. Inilah yang Tuhan cari, saudara. Dan kita bergerak bukan hanya dengan kasih, tetapi dengan iman dan pengharapan. Saudara, bukan artinya kita tidak punya iman. Saya bersyukur dan juga orang-orang karismatik bersyukur, saudara. Jangan malu, jangan menyesali berada di aliran karismatik, yaitu Pentakostal. New Pentakostal itu termasuk Bethel, karismatik, saudara. Jangan malu, karena berada di aliran itu mengakui karunia-karunia roh Allah, kepenuhan Roh Kudus. Itu jangan malu, saudara. Karena Tuhan berikan semua itu supaya setiap anak-anak Allah merasakan, mengalami kuasa Tuhan. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka mengalami, mereka menjadi saksi, gitu, saudara. Kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, hal-hal yang sifatnya ada dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, saudara, bukan dari hikmat perkataan saja, tetapi dari kuasa, firman Tuhan bilang. Jadi kita bersyukur, jangan pernah malu berada di dalam aliran karismatik, Bethel, saudara, Pentakostal, New Pentakostal. Jangan pernah malu, karena kita belakangan ini dihakimi oleh orang-orang dari aliran Protestan dan Injili, yaitu dikatakan karismatik sudah mati, segala dan sebagainya. Itu kita tidak perlu malu, saudara. Yang perlu kita pahami bahwa sama seperti halnya murid-murid Yesus setelah 3 tahun jalan bersama Yesus, menyaksikan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, keagungan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tetapi pada masa-masa di akhir mereka, selama generasi 1, 2, 3, murid-murid Yesus, itu mereka mengalami seolah-olah Tuhan tinggalkan mereka, saudara. Mereka mengalami ditaruh ke kolosium, diadu sama singa, diumpankan ke singa, dibakar menjadi obor, saudara. Itu seolah-olah Tuhan tinggalkan, saudara. Kenapa, saudara? Apa yang harus kita pelajari dari hal ini? Yaitu bahwa pedang, kelaparan, dan penyakit itu tidak memisahkan kita dari kasih Allah, saudara. Mereka dianiaya, mereka kelaparan, mereka sakit. Itu bukan berarti mereka tidak dikasihi Tuhan, saudara.
bukan berarti mereka tidak selamat, saudara. Kita harus memahami bahwa konsep keselamatan itu tidak secetek seperti yang dunia miliki, saudara. Dunia miliki, selamat itu artinya selamat secara jasmani, secara duniawi. Saudara, kalau kita memiliki konsep pemahaman keselamatan itu hanya secara duniawi, saudara tinggal terima microchip 666, saudara selamat, saudara. Saudara bisa hidup punya masa depan yang gilang gemilang di dunia. Saudara punya pekerjaan, saudara punya kehidupan yang menyenangkan, saudara. Saudara tidak perlu susah-susah, terima saja microchip. Seperti yang memang banyak orang-orang Kristen KTP telah menerima microchip 666 di Amerika dan negara-negara lain di luar sana, saudara. Jadi, demikianlah pesan Tuhan sampai dengan saat ini. Pesan dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Itu janji firman Tuhan, supaya kita memahaminya dan lebih tekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus menyertai, mengasihi saudara, kita semua. Shalom.